Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di pagi ini semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada pertemuan ini Ibu akan memberikan materi tentang penyusunan laporan persamaan akuntansi. Silahkan menyimak materinya ya. Baik, pertemuan kita kali ini yaitu kita akan membahas tentang penyusunan laporan persamaan akuntansi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai cara menganalisis transaksi untuk menyusun laporan persamaan akuntansi. Nah, sekarang kita akan menyusun laporan persamaan akuntansinya yang sebelumnya sudah kita analisis. Kita buka soalnya. Kita lihat soalnya ini. Ada 6 transaksi yang terjadi pada salon cantik. Ada 6 transaksi yang terjadi pada salon cantik. Yang pertama itu tanggal 1 dibeli secara tunai peralatan salon seharga 500.000. Kemudian tanggal 3 dibeli perlengkapan salon secara kredit seharga 200.000. Kemudian tanggal 4 dibayar sewa ruangan sebesar 300.000 dan tanggal 5 dibayar utang yang tanggal 3 sebesar tanggal 3 berapa besarnya utangnya. Kemudian tanggal 6 diterima berkas hasil pekerjaan salon yang selesai dikerjakan sebesar 10 juta. Nah, kita langsung lihat. Gak usah saya jelaskan mengenai cara menganalisisnya, langsung kita lihat hasil analisisnya saja. Kita lihat hasil analisisnya ini. Ini adalah hasil analisis dari transaksi tadi. Nah, yang tanggal 1 itu adalah kas dan peralatan. Kasnya berkurang, peralatannya bertambah 500.000. Utang bertambah, perlengkapan bertambah sebesar 200.000. Kas berkurang, modalnya juga berkurang seharga 300.000. Nah, ini hanya membantu, yang dalam kurung ini beban sewa hanya membantu nanti dalam menyusun persamaan akuntansi. Kemudian tanggal 5 utang berkurang, kas berkurang sebesar 200.000. Kemudian tanggal 6 kas bertambah, modal bertambah sebesar 10 juta. Sama juga ini pendapatan jasa yang dalam kurung ini membantu kita nanti dalam menyusun laporan persamaan akuntansi. Nah, setelah kita analisis, kita akan buat laporan persamaan akuntansinya. Sebelum kita buat laporan persamaan akuntansinya, kita hitung dulu berapa akun yang di sini. Nah, karena persamaan akuntansi pernah kita pelajari bahwa harta itu sama dengan utang ditambah modal. Nah, kita hitung berapa akun yang terdapat di sini. Berapa akun harta yang terdapat di sini. Kenapa kita hitung berapa akun yang terdapat di situ? Karena akan membantu kita dalam menyusun, dalam membuat kolom di persamaan akuntansi. Berapa kolom yang harus disiapkan di kolom harta? Di kolom harta, berapa kolom yang disiapkan di sini? Kalau utang dan modal itu sudah jelas, ada 2 kolom, hanya harta yang terbagi. Kita cek berapa harta. Yang pertama itu adalah kas. Ini yang pertama. Yang kedua itu adalah perlengkapan. Yang ketiga itu adalah peralatan. Masih ada lagi? Sudah tidak ada. Ditambah dengan utang yang keempat, dan yang kelima adalah modal. Selebihnya itu kan sama. Nah, ini 5 kolom nanti yang akan kita siapkan. 3 kolom untuk harta, 2 kolom masing-masing untuk utang dan modal. Nah, dalam menyusun laporan persamaan akuntansi itu harus berurut berdasarkan nomor akun dan nama akunnya. Nah, kenapa kas itu karena
merupakan harta lancar, berarti dia yang pertama. Jadi penyusunan nanti di laporan persamaan akuntansi, dalam menyusun laporannya itu harus tersusun berdasarkan nama-nama akunnya. Misalnya kas dulu yang pertama, setelah itu apa? Perlengkapan, setelah itu baru peralatan, baru modal. Itu disusun berdasarkan nama-nama akunnya, dari yang paling lancar sampai yang harta tetap. Itu cara menyusun laporan persamaan akuntansinya. Oke, berarti yang akan kita buat adalah dalam menyusun laporan akuntansinya itu adalah 5 kolom. 3 kolom untuk harta, 2 kolom untuk utang dan modal. Oke, kita cek. Kita lihat laporan akuntansi yang sudah jadi, kita cek bagaimana caranya memindahkan ke situ. Oke, kita hapus dulu. Kita hapus. Jadi setelah itu kita hapus. Oke. Kita bikin kolomnya. Kolomnya ini kas. Kita sudah bikin kolomnya masing-masing, perlengkapan. Jadi ini tadi saya bilang harus disusun berdasarkan urutan nama akunnya. Jadi menyusun kolom di laporan persamaan akuntansi harus disusun berdasarkan nama-nama akunnya. Diurut berdasarkan nama-nama akunnya. Berarti 5 kolom. Nih. Oke. Kita masukkan analisis tadi. Mulai kita masukkan tanggal 1. Kita lihat dulu di tanggal 1 bagaimana analisisnya. Di tanggal 1 bagaimana analisisnya. Analisisnya itu kas berkurang, peralatan bertambah sebesar 500.000. Ini kita pindahkan ke sebelah sebesar 500.000. Kita pindahkan ke sebelah. Kita pindahkan. Kita hapus dulu. Ini kita tulis di sini tanggal 1. Tadi kas berkurang, berarti ini berkurang sebesar, kita tulis di sini 500.000. Kemudian apa lagi tadi? Peralatan bertambah, berarti di sini seharusnya bertambah. Tapi bisa tidak ditulis karena ya sama bisa tidak ditulis. Jadi tak usah kita tulis karena sudah menandakan dia bahwa dia adalah positif. Berarti bertambah 500.000. Sudah. Kita pindah lagi ke analisa kedua. Kita pindahkan lagi analisa kedua. Analisa kedua, utang bertambah, perlengkapan bertambah sebesar 200.000. Kita pindahkan lagi. Utang bertambah, oke. Ini utang bertambah plus, kemudian ini utang bertambah, ini perlengkapan bertambah. Di sini plus sebenarnya, di sini juga plus, tapi bisa tidak dihitung, bisa tidak ditulis, setelah kita catat dua transaksi, kita jumlahkan lagi. Minus 500 ditambah 0, berarti tetap minus 500. 0 tambah 200, ya 200. 500 ditambah 500, 0 sama ya 500. 0 tambah 200 ya tetap 200. Oke, di sini kosong. Setelah kita tambah, kita masukkan lagi transaksi selanjutnya. Kita lihat transaksi selanjutnya itu tanggal 4. Tanggal 4 yaitu kas berkurang, modal berkurang sebesar 300.000.
Nah, ini ada dalam kurung beban sewa, apa fungsinya di dalam kurung, kita lihat di mana fungsinya. Oke. Jadi kas berkurang, modal berkurang. Nah, kita lihat tanggal 4 kas berkurang. Oke, ada ini kas berkurang 300.000. Kemudian modal berkurang ini 300.000. Nah, disinilah tempatnya ditulis tadi yang dalam kurung beban sewa. Ini nanti berfungsi untuk membantu dalam penyusunan laporan keuangan persamaan akuntansi. Oke, selesai transaksi keempat. Cukup 2 lagi, kita jumlahkan lagi. Kita jumlahkan lagi minus 500 ditambah minus 300 itu dapat minus 800. Kita jumlahkan lagi ini 200 tetap 200 tetap 500. Ini 0 ditambah minus 300 ya minus 300. Oke, selesai kita jumlah, kita pindah lagi ke transaksi kelima. Kita pindah ke transaksi kelima. Ini utang berkurang, kas berkurang sebesar 200.000. Berarti utang berkurang, kas berkurang 200.000. Kita pindahkan lagi ke sebelah. Tanggal 5 utang berkurang. Oke, saya lupa isi tulis di sini. Sorry, seharusnya ada di sini berkurang. Utang berkurang, kas berkurang. Nah, ini juga sudah ada kas berkurang. Jadi di sini seharusnya ada berkurang. Jadi kita jumlahkan lagi karena cukup 2 lagi, kita jumlahkan minus 800 ditambah minus 200. Hasilnya minus 1 juta. Kemudian tetap 200 ditambah 0 berarti tetap 200, 500 tambah 0 tetap 500, 200 ditambah minus 200 berarti 0, berarti utangnya sudah kosong. Kemudian minus 300 ditambah 0 berarti minus 300. Oke, selesai. Setelah kita jumlah, kita pindah lagi ke transaksi selanjutnya yang terakhir, yaitu tanggal 6. Tanggal 6 kas bertambah, modal bertambah sebesar 10 juta. Kita pindahkan lagi ke sebelah. Ini transaksi terakhir, kita pindahkan. Kas bertambah. Oke, ini seharusnya di sini bertambah tapi kita tidak tulis, sebesar 10 juta. Kemudian modal bertambah sebesar 10 juta. Di sini juga ada bertambah tapi tidak bisa ditulis karena sama. Yang ditulis itu hanya yang minus supaya bisa dibedakan mana minus mana positif. Oke. Setelah itu, nah ini tadi yang dalam kurung ini fungsinya di sini juga ditulis pendapatan jasa. Jadi kita tulis di situ di keterangan sebagai pendapatan jasa. Oke. Setelah selesai semua transaksi, kita pindahkan ke laporan persamaan akuntansi. Nah, kita jumlah. Tadi rumusnya persamaan akuntansi adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Berarti jumlah hartanya di sini harus sama dengan jumlah yang ini. Utang ditambah modal. Kita cek apakah jumlah harta itu sama dengan jumlah utang ditambah modal. 9 juta ditambah 200 ditambah 500 berarti sampai di sini harta. Jadi sampai di sini harta. Berarti dapat 9.700.000. Oke, kita cek utang ditambah modal. Nah, ini juga utang ditambah modal, utangnya sudah kosong, sudah 0.
modalnya 9.700.000, berarti imbang. Berarti antara harta dengan utang tambah modal itu hasilnya sama. Oke, berarti kalau sama berarti kita sudah berhasil menyelesaikan soal persamaan akuntansi. Kapan ini tidak sama jumlahnya ini? Kapan jumlahnya ini tidak sama berarti bukan persamaan akuntansi. Kapan ini tidak sama antara harta sama dengan utang tambah modal berarti periksa analisisnya. Mungkin cara menganalisis masih ada yang keliru. Jadi kembali kita ke analisis. Jadi kalau misalnya ada yang salah di sini berarti kita kembalikan, tidak seimbang berarti kita kembalikan ke cara kita menganalisis transaksi. Oke. Begitulah cara menyusun laporan persamaan akuntansi pada pertemuan ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan menyusun laporan keuangan yang datanya berasal dari laporan persamaan akuntansi. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.